Oke, Kembali di PR Bapak. PR Bapak. Hari ini gue nggak mau prima juga, tapi gue sama Bapak-bapak Bapak baru. Nael. Iya. Bapak Newcomers baru. nih. Newcomers. Dia seorang musisi, Eh, profesional saksofonis. Iya ya. nggak sih? Terus lo apa lagi sih? Ceritain dong. Ya basically gue full time musician Mhm. yang menjadi bapak, baru menjadi bapak. Anak lo dulu berapa tahun? Anak gue sekarang 11 tahun, 11 bulan. 11 bulan. Dari bulan depan setahun. Oke. Dan dia 911. Hah? Iya 11 September. Bagus banget. Gue bilang, ini ada konspirasi apa nih anak gue? Karena lu suka konspirasi. Iya, kan? makanya bisa kok kebetulan ya. Karena dia suka konspirasi, lu jadi anak lu 11 keikutan. September. Hari ini kita ngomongin apa ya, Nel? Ya, Gue tuh tertarik sama ini sebenarnya, sama postingan lu, makanya gue pengen ajak lu ngobrol kan. Nah, Yang waktu kemarin iya. lu posting apa sih ya? tentang AI dan royalty. AI sih sebenarnya basicnya AI, kan? bukan royalty. Iya. Ah, Karena tuh gue main kemarin tuh ada main di acara lembaga musik lah. Di situ dibahas tentang AI, sampai gue mikir lumayan berbahaya juga ternyata AI. apa yang menurut lu AI itu seberbahaya itu? Kemarin tuh bukan kita main di Ican. Gue ngobrol sama Flea. Flea tuh Terus Flea itu sound engineer di Ican. Ican. Gue tanya dia, Flea kalau buat sound engineer gimana? Dia bilang ngaruh lagi, dia bilang Bung. Iya. Gue pernah coba, dia bilang gue pernah coba mixing, mastering pakai platform AI. Dia bilang, terus gue coba breakdown, anjir. Berasa lagi katanya, mixing masteringnya walaupun mesti harus ada yang dimasteringin. Coba katanya untuk mixing lumayan berasa. Oke. Kalau buat gue, nah happy. makanya bang gue lagi tanya nih. Iya. Nah, kalau gue happy justru, karena gue punya second ears menurut gue. Jadi gue pernah mixingan gue gitu, gue taruh lah di salah satu platform AI, bukan platform sih. Ya pokoknya ChatGPT lah, gue taruh ChatGPT. Secanggih itu ChatGPT, tapi yang berbayar ya. Nah, ini yang aplikasi namanya ChatGPT kan? Iya. Yang hitam gitu. Iya. Nah itu gue taruh di situ, terus gue tanya, gue kasih tahu, ini referensi mixing gue artis A, B, C gitu. Nah menurut lo mixingan gue gimana gitu. Nah gue tuh ngejar salah satu mixing engineer yang lumayan terkenal juga gitu. Serban siapa itu dia tuh engineer Taylor Swift, Dua Lipa gitu kan. Nah dia gue taruh lah di situ. Terus dia bilang kalau menurut dia high lo boleh diturunin sekitar 1 dB ini. Benar-benar analyze kalau referensi lo adalah artis A dan B, berarti mixingan lo perlu high-nya di ini. Terus gue ikutin. Terus nah channel strip yang biasa dipakai si ini tuh apa aja gitu. Dia kasih tahu pop filter EQ ini bla 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 lo. Terus gue cobain, sedekat itu ternyata. Kalau menurut gue di satu sisi happy karena kita jadi punya second ears yang kadang-kadang kalau kita nanya ke orang belum tentu mau dibantu jawab segitunya, iya kan? Nah kalau yang lu resahin tuh apa ya? Orang kita yang konsumtif banget menurut gua. Sampai akhirnya mungkin mereka lebih percaya yang lebih gampang. Itu kan kasihan yang sektor-sektor yang bisa benar cuma mixing mastering dong. Mungkin 10 menit jadi dan mereka nggak memperdulikan kualitas atau apapun yang itu. Yang penting bunyi ya. Apalagi banyak musik-musik sekarang kan. Iya. Musik-musik sekarang yang kayak apalagi film kemarin apa Merah Putih. Waduh, pecah. Waktu itu kayak gue kayak musiknya ternyata AI kan. Iya. Dan gak ada yang ya tapi ya balik lagi sih menurut gue kalau lu ngomongin AI dan lu khawatir nggak tahu menurut lu kalau gue sih selama humannya karena AI tapi nggak tahu kalau yang yang generative AI kan itu kita input dia keluarin output berarti kan
Harus ada inputnya memang. The creativity is Tetap here iya, gitu. iya, makanya. Cuma Gitu. kan ada beberapa sektor yang bisa digantikan, cuma mungkin inputnya tuh bukan, dia sebenarnya bukan sound engineer, Bang. Cuma mungkin dia punya platform itu, terus dia jadi premium di situ. Terus kayak gue pengen dong tolong mixing masteringin. Iya kan, jadi sebenarnya nggak cengli aja menurut gue. Iya, karena dia Karena melupakan fondasinya iya. kan. Kasihan si sound engineer yang iya. iya. Dan kalau musisi juga ya kayak lu, sedangkan lu nggak tahu lu berapa jam sehari untuk dapetin sound yang lu mau kan. Iya. Benar. Tapi ya, nah sekarang gue tanya sama lu, waktu lu sebagai musisi, berarti lu ngawalin disiplinnya tuh nggak segampang sekarang kan? Iya. Maksudnya kayak gue nggak tahu lu bertumbuh dengan apa? Misalkan konsep parenting yang militer kah, atau I see. atau lu kayak gimana gitu? Justru masuk ke situ menarik. Gua nyokap basicnya karena bokap kapten kapal, banyak overseas. Menyokap tuh lebih ke pasif aktif mungkin ya. Oke. Akhirnya gue ini menarik ngobrolnya karena sempat ada polemik akhirnya di keluarga gitu. Akhirnya gue mikir, gue bilang ke tante gue, mungkin ini hasil dari pasif aktif itu. Jadi kita tuh cenderung karena terbiasa mandiri, akhirnya masing-masing. Sampai akhirnya ada momen di mana nyokap gue sakit, baru berembuk. Akhirnya harmonis lagi gara-gara plot twistnya nyokap gue sakit. Oh wow. Itu. Terus gue lihat akarnya, gue akhirnya telepon tante gue. Ini jadi ada bagusnya, gue bilang, karena kalau dilihat-lihat dulu, jadi dari kakak gue nomor 1 sampai gue, dari kelas 3 SD itu udah naik bis sendiri, Bung. Oh. Kelas 1 sampai kelas 3 tuh pakai taksi atau pakai mobil. Terus kelas 3 udah mulai tuh di patas, masih patas tuh. Di patas AC. Nanti udah tahu yang ngerti turunnya di sini ya. Ya. Udah. Tapi lu berani? Berani, Bu. Karena awal-awalnya tuh tiga kali trip atau 4 kali gitu, let's say. 4 kali tapi bolak-balik ya, ditemenin. Gokil. Nah, tapi mungkin pada zaman itu nggak seserem sekarang kali ya? Nggak tahu juga. Serem justru menurut gue, karena gue masih kedapatan orang yang tawuran. Oh iya lagi. Apa? Mungkin generasi terakhir gue waktu itu SD di Kelapa Gading, sekolah di PSKD itu di Kuitang. Walaupun cuma kayak naik patas 407 apa 907 gue lupa. 907 kayaknya. Naik, turun di Vespa, udah jalan kaki. Gokil. Asli, Bu. Dan itu dari kakak gue nomor 1. Jadi akhirnya menurut gue orangnya overthinking parah. Gue mikir kenapa ya. Akhirnya, gara-gara itu. Mungkin emang dibiarin buat mandiri, tapi gedenya jadi kayak individu. Terbiasa, jadi bukan. Tapi mungkin karena itu jadi lu tangguh. Gue nggak bilang ya outcome lah kali ya. Ada yang lu dapat, ada yang akhirnya hasilnya gitu. Karena itu juga, tapi sisi negatifnya adalah sempat masing-masing. Mungkin gue mikirnya mungkin bukan karena kita egois, karena udah terbentuk gitu, Bung. Iya. Karena apa ya? Ya gue nggak tahu. Mungkin nyokap lo juga dulu dengan punya anak banyak gitu ya. Berapa bersaudara? 7. Oh gokil. 7. Karena dengan 7 bersaudara, dia harus mempersiapkan kalian mandiri. Iya nggak sih? Iya. Wah, ini menarik lagi. Gue sempet overthinking itu kan, Bung. Gue tuh sempet tulis di story juga tentang ini. Akhirnya gue coba lihat background nyokap. Opa dari nyokap gue itu tentara. Oh, oke. So gue akhirnya mikir, ya angkatan bokap nyokap tuh angkatan korban perang, pasca perang menurut gue, boomers. Yeah. Jadi kayak gue mengharapkan apa juga untuk mereka dapat edukasi apapun itu, gila orang tua perang. Terus mereka yang ngelewatin perang pasti trauma banyak banget dan nggak ada psikolog apa gitu kan tahun itu. Pasti mereka didikannya keras. Jadi gue karena era boomers tuh pasti lo lebih ngerasa sih, Bung. Iya, kalau era boomers tuh yang gue tahu adalah mereka cuman punya komando parenting kan, komando communication kan. Ya, benar. Dari atas ke bawah, nggak ada 360 communication tuh nggak ada. Iya kan? Itu yang
Tapi some point gue ngerasa bertumbuh di era boomers gitu ya, itu ada keuntungan. Keuntungannya adalah kita jadi berani untuk apa ya, melakukan apa-apa tuh sendiri gitu, jadi lebih tangguh. Iya. Solving problemnya sendiri Iya, gitu. iya. Ya, tapi balik lagi karena kekurangannya mungkin pelukan, cara ngomongnya. Iya, itu. Iya itu, kan. Benar. Nah, tapi ya itu makanya gue pikir menarik sih. Makanya kayak ya itu yang akhirnya generasi 90-an, 80s gitu, anak-anak yang dibesarkan sama boomer punya resilient yang tinggi kan. Iya lagi, iya. Nah, makanya lu kayak begitu ngelihat hadirnya AI, mungkin akhirnya lu mikir kayak gila, anak-anak sekarang kagak ngerasain apa yang gue rasain dulu. Iya. Kayak mungkin kalau ngulik dulu sesusah itu, sekarang mungkin lu harus ngelihat ini aja kan. Iya benar. Iya kan? Benar lagi. Tapi ya itu sih, menurut gue serunya di situ justru. Iya. Wah seru banget kalau ngomong parenting sama musik. Nih, kita masih musik dulu deh, sebelum makin jauh. Nah, berarti awal lu kenal musik tuh dari mana? Awal gue kenal musik tuh sebenarnya dari kakak gue nomor di atas gue nomor 6, kakak gue nomor 5. Dia tuh hobi nyanyi dulu di gereja gitu. Sampai akhirnya gue ikut dia latihan segala macam. Sempat dia juga mau coba di sekuler, gue ikut dia latihan. Akhirnya di situ tuh gue ngelihat kayak seru nih jadi musisi. Sejujurnya numbuhin rasa gue pengen jadi musisi ya kakak gue itu. Nomor 5 si Edu. Kakak lu sekarang masih jadi musisi enggak? Enggak. Begitu. Dianya malah jadi ngantor gitu. Oke. Karena balik lagi persaingan di dunia musik tuh sesusah itu kan. Sesusah itu sebenarnya. Sekeras itu dan ya maksudnya lu adalah one of yang menurut gue bertahan, tapi karena based on lu mungkin diajarin how to survive-nya dari umur nyambung, benar. Dari umur 3 tahun kan. Iya, gimana lu punya mindset, mentality-nya survive nggak sih? Bener lagi, iya lagi. Jadi makanya lu punya tingkat resilient yang tinggi. Iya lagi. Karena menurut gua apalagi pertama-tama di musik tuh yang dibutuhkan adalah mentality lo untuk survive menurut gua. Iya nggak sih, Bung? Bener. Di dunia kita. Karena nggak ada ilmu pasti yang kayak lu jago tahun depan sukses kan? Enggak ya. Bahkan lu dapet ilmu pun harus survive dulu kadang ya. Maksudnya kalau yang nggak dapat fasilitas kayak gua. Lu harus survive kayak ngikutin aja lu. Oh ini gini ternyata. Oh belajar. Kena orang segala macam. Iya. Nah terus kayak waktu lu memilih jalur musik nih. Berarti kan lu sekolah SD, SMP, SMA gitu ya? Nah, waktu lu milih jalur musik tuh di umur berapa? Itu, jadi kelas 3 tuh nyokap dan kakak-kakak udah mulai. Kalian mau kemana? Oke. Terus gue berdua ngotot. Sebenarnya ada, dari gue sendiri tuh ada sisi nyesel, tapi ada sisi bersyukur juga. Oke, bersyukur. Nyeselnya adalah gini, ketika gue dewasa, gue tahu ternyata gue demen belajar. Harusnya gue ngambil yang lain aja dulu karena gue tahu di musik ketika gue dapet lingkungannya mungkin gue bisa belajar sendiri kayak sekarang akhirnya gue hitungnya belajar sendiri. Cuma ya itulah balik lagi ya overthinking gue. Kalaupun gue mungkin gue ngambil yang lain mungkin gue nggak dapet lingkungan ini. Iya. Jadi gue bilang ada rasa bersyukurnya, ada rasa kayak coba kemarin gue gitu loh. Tapi kan kalau menurut studi cowok itu kita ini akan lebih mateng di umur 25 ke atas kan. 30-an ke atas. Jadi pemikiran lo tentang logical, tentang kayak gue gampang belajar, itu kita bisa kenal tuh setelah umur-umur di atas 28 sih. Jadi sebenarnya bukan penyesalan. Bukan penyesalan. Karena gue baru tahu. Iya, karena lo baru ngerti esensinya. Itu ada ininya. Ada research. Maksudnya perkembangan otak lah ya. Karena biasanya makanya anak cowok itu dari 1 sampai 5 kalau bisa nggak usah banyak belajar karena dia harus banyak kuatin motorik. Motoriknya gitu. Kalau lo mau anak excellence di edukasi, motoriknya harus benar gitu.
Oke. Dan makanya gue nggak tahu, mungkin juga itu yang terjadi sama lu, tapi tanpa disadari dengan pola pattern. Iya. Cuman mungkin dulu nggak ada ilmu yang parenting dan lain-lain kan. Jadi kayak lu tangguh. Berarti kan lu umur berapa tadi? Kelas berapa? Kelas 3 SD gue ingat Kelas banget. 3 SD udah naik Patas. Naik. Dan beruntung dia generasi gue ada busway. Waktu kelas 5 SD apa 6 SD. Jadi Iya, udah naik busway. yang masih orange ya. itu gua ngerasa beruntung banget, Bung, jujur. Karena tadinya patas, Pak. Berarti kan motorik lu berapa Oh kilo iya tuh? juga, iya. Jalan kan. Dan itu ada kali 2 kali. Gue jatuh ke guling-guling Oh gue di patas itu. pegangan Karena gitu. iya, gue pikir lah, itu gang rumah gua, maksudnya gang menuju rumah gua kok udah jauh banget nih, 200 meter. Ya, bang, nggak berhenti gua turun, gua keguling-guling. Ada momen kayak gitu tuh gua sama Nia, inget banget. Oh iya, lu kembar jadi lu berdua Berdua. bareng. Ya, gokil sih. Nah, ya itu sih, makanya gue selalu mikir. Nah, oke, berarti si bokap tuh setuju waktu lo Nah, iya, memilih. itu ada polemiknya juga. Bokap setuju, beberapa kakak gua ada yang setuju, ada yang enggak. Jadi pada saat itu tuh ada yang nawarin juga, Bung, kayak, udah nih gua ada channel masuk per bulan ini. Oke. Yuk, mau nggak lo? Enggak, tetap. Wah, Dan kalian terabas. berdua tuh ya. Terabas. Oke. Sepakat kayak, nggak, sampai akhirnya waktu itu kan ekonominya juga lagi goyang. Tahun berapa tuh ya? Ekonomi keluarga gua. Oh, oke. Terus singkat cerita, dan kakak-kakak gue yang udah settle udah berkeluarga, Oke. baru berkeluarga, jadi kayak mereka pun mengerti akan terus kesusahan akhirnya gitu ya. si tante gue ini dia bilang, oke, gue ada duit segini, lu beli alat musik. Mulai dari situ gue ingat banget. Dan instrumen pertama lu berarti apa? Langsung saxophone. Karena kita berangkat di belajar vokal itu ya, vokal grup gitu-gitu. Niel tuh pas SMA ketemu David Likumawa. Jadi Gitaris. gua kelas 1, David Likumawa, Bung David tuh baru lulus SMA. Oke. Terus dibilang, oh ini ada nih anak kembar juga suka musik. Dia datang, adenya itu sangkatan sama gua. Oke. Akhirnya mungkin waktu itu pas dia jemput atau gimana, singkat cerita kita sering main ke rumahnya. Oke. Di situ nih akhirnya bilang, gua main gitar nih. Oke, itu langsung tuh. Langsung, Nah, dia bilang main gitar. Gue bingung, ini lucu banget. Pas udah mau beli, Niel bilang, kan gue di rumah banyak kakak dedek. Niel bilang, Kak, lu apaan? Gue apaan? Gue tadi mau ngambil keyboard. Tapi lu maksudnya udah pengen di musik. Iya. Tapi lu nggak tahu instrumen apa. Gokil. Karena kita berdua berangkat dari vokal grup kan. Jadi gue pikir, coba nyanyi deh. Cuma, kata tante gue, coba harus pegang alat musik. At least lu ada satu yang gak berurusan dengan vokal, berurusan dengan musik. Jadi tante lu tuh yang meng-encourage lu berdua lah dia ya, yang penting gitu. Punya alat musik deh. Tante nggak tahu apa, cuma yang penting punya alat musik. Dan dia kasih clue lu harus megang alat. At least ya. Oke. Terus Niel bilang, Niel yang ngetuk, lu saksofon aja, Kak. Gue bilang, Terus lu tarik sih, Dek. Gue bilang, terus. ya udah deh, beli. Oke. Beli, Niel beli gitar Pacifica, gitar pertama Niel tuh, Yamaha. 2 juta, gue lupa. Terus gue beli saxo Cina. Oke. Dan gue belinya baby saxophone. Ini ceritanya lucu banget. Baby itu yang kecil. Yang kecil, yang kayak Defcos. Iya. Sopran, basicnya sopran cuma di bengkokin. Gue belajar. Aduh, frustasi gue. Tuh, tapi lu sekolah? Enggak. Waktu itu masih kayak sekolah musik? Belum. Kursus apa gitu? Enggak? Belajar sendiri. Terus, aduh, susah banget ya, frustasi. Medianya tapi udah ada YouTube ya? Udah ada. Oh, oke. Susah banget ya. Gue kaum jimbot, tukang servis saxophone. Om, tolong dong dites. Ini nggak ada yang rusak, Nel. Terus, kamu udah niup berapa lama? Berapa bulan ya, Om? Dia ketawa langsung. Lucu banget. Kenapa? Ini tuh buat yang udah profesional, baby saxophone, kata dia. Karena ini berat niupnya. Gue langsung, masa sih, Om? Iya, coba kamu pindah alto. Dari situ gue pindah alto. Wah, anjir, bener ternyata gue bilang gue salah beli alat. Oke, terus? Nah, udah dari situ alto, gue cari-cari referensi. Ketemulah. Gue nonton Trans 7, ada Bung Glenn. Acara apa gitu. Gue lihat Om Niki. Keren banget deh orang, gue bilang. Tonnya gue suka banget, segala macam. Udah, dari situ gue kulik dia. Terus akhirnya gue lihat-lihat lagi. Lihat-lihat pemain-pemain yang mirip waktu itu. Akhirnya gue keywordnya dia, ternyata dia main di Belanda. Ya keyword ngarahin ke ini,
Candy Dulfer. Oke. Dari Candy Dulfer ternyata sempat featuring sama Carquellum dan segala macam. Oke. Gue jatuh cinta lah sama si Carquellum, makanya gue pilih tenor akhirnya. Sampailah sekarang. Sampai sekarang. Begini. Nah, seberapa besar peran apa namanya si orang tua lu dalam lu bermusik? Wah, menarik. Karena pasif aktif itu. Jadi mereka benar-benar kasih, berarti Iya. di satu sisi privilege dong. Privilege sebenarnya, karena kebebasannya itu cuma ya mendorong gue untuk mandiri. Akhirnya Iya. itu sih yang gue rasain. Tapi nggak ada larangan yang kayak, wah Nel, kamu Nggak main ada. musik lu bakal susah Nggak atau something gitu. Nggak ada. Ada dari kakak-kakak dulu sempat bilang, tuh coba mau kuliah aja, jadi sambil kuliah sambil musik. Oke. Terus happens to be, ya gitu deh. Akhirnya puji Tuhan gue survive. Oke. Iya. Dan dari kemampuan survive lu itu akhirnya lu berkarir sampai sekarang dan jadi seorang ayah Iya, gitu. jadi seorang ayah. Wih, gokil. Iya, kita tahu lah Bung, kontranya banyak lah musisi. Iya. Ya singkat cerita gue ngalamin kontranya itu. Iya, kayak apa? Wah, jadi musisi ngapain nanti iya, gitu. mau kasih makan anak saya. Itu dah. Nah, waktu itu pun terjadi sama gue waktu Iya, gue mau nikah, bukan nikah, masih pacaran lah. Anjir lagi. Ditanyain sama apa calon mertua gue. Tapi jawaban gue cuma satu sih waktu itu. Kamu main musik? Iya. Terus sekolah? Enggak juga. Terus kamu ngapain? Saya pengusaha. Dan pada saat itu gue belum punya bisnis plan. Gue cuma tahu main bass dan reguleran pada saat itu. Oh, lo awalnya main bass, Bung? Iya, gue reguleran dulu. Gitu. Okay. Tapi gue di satu sisi kayak, wah gue nggak mau nih reguleran terus gitu. Ada kayaknya gue harus ini deh nge-build sesuatu deh gitu. Nah, akhirnya ya itulah gue belajar mengenai teknologi digital. Nah, pada saat gue masuk ke dunia audio pun kan itu kayak transisi analog digital gitu, plugins. Jadi, nah, jadi lo dapet dua-duanya sebenarnya. Iya, tapi gue udah prediksi yang akan menang itu adalah digital. Digital tetap ya. Jadi, ya karena nggak mungkin kan orang balik ke era mundur. Jadi, yang gue fokus pada saat itu akhirnya gue belajar digital dan segala macam. Puji Tuhannya sampai sekarang jadi gitu. Ya. Saya kayak digitalnya tuh berjalan gitu. Nah, ya gitulah. Terus bokap gue dulu juga kayak, ya udah kamu jadi musisi aja, karena gue pengen jadi atlet nggak kesampean. Kan. Ya udah lu jadi musik karena musik bisa bawa lu kemana aja. Dan puji Tuhannya benar gitu. Bener lagi, gue juga ngerasain. Dan akhirnya ya kayak lu cerita lu lah juga kan, lu jadi bisa kesini kesana ketemu orang-orang hebat. Iya bener lagi. Karena itu dari musik, skillnya kan. Nah gimana lu ngelatih skill lu sampai bisa jadi excellence? Sampai benar-benar nih bisa jadi hidup buat gue gitu. Jujur karena berani doang Bung kalau gue. Oke. Seserius itu karena sempat dilesin, terus kena duit. Udah kena weddingan reguler. Oh, mulai dapat terus duit. Mulai dapat duit dan easy money ya. Udah mulai ada kode-kode nih dari investor, dari keluarga gue kayak, udah dapat duit kan. Wah anjir kalau bayar sendiri gue mikir sama Niel, mendingan weddingan aja deh. Oh gitu. Akhirnya nggak lanjut. Farabinya. Oh lu Farabi. Oke, terus gak lanjut. Akhirnya makanya gue bilang knowledge yang gue dapet karena berani ngambil kesempatan itu doang pure Bung. Karena berani ngambil kesempatan sampai akhirnya bisa dapat knowledge itu. Tapi menarik sih, maksudnya kayak akhirnya lu pun selalu dalam setiap fase hidup lu berani melangkah ya. Tapi kalau lu boleh trace back ke zaman lu dulu gitu kan, berarti semua itu dari nyokap kan. Kalau lu kan karena jujur modal dia berani ngelepas kalian, jadi kalian bisa solving problem sendiri. Anjir. Wah, menarik ya. Balik lagi kalau posisi gue sekarang mungkin gue masih worry ngelakuin itu ke anak gue. Iya. Iya lagi. Karena lu balik lagi lu nggak mau biarin dia sakit kan. Iya. Tapi dulu berani aja ya, bener ya? Iya. Tapi sebenarnya yang dilakuin nyokap lu berarti kan kayak oke,
gue percayakan gitu, dan kalian bisa solving problem sendiri. Itu keren sih. Wow. Itu keren sih. Iya sih. Iya lagi. Iya, Makanya nggak tahu guys, ketika lo jadi orang tua benar nggak segampang itu. Iya. Untuk bisa melepaskan anak. Gue jadi sadar sekarang, Bung. Thank you. Iya kan, karena iya. Wah. Tiga SD naik bus. Mungkin kalau gue sekarang ya, gue juga nggak akan sih, gue emang nggak tega sih. Nggak sama. Tapi ya itu, mungkin akhirnya generasi sekarang jadi lebih nggak sekuat generasi zaman dulu. Mungkin penyebab faktor utamanya juga ada satunya itu. Karena kita berusaha menahan rasa sakit, ya asik. Iya nggak sih? Bener sih. Ya, bener. Seru-seru. Anjir, seru. Iya lagi. Tapi percayalah, ketika lo jadi orang tua, gue jadi banyak perkataan yang kayak gini-gini. Mungkin dulu tuh gue sebelum jadi orang tua gue nggak relate. Iya. Mungkin udah denger itu dari berapa orang gitu ya, kayak sebenarnya lu gara-gara nyokap lu ngelepasin tau. Tapi kenapa iya laginya pas gue baru jadi orang tua? Karena lu tahu sebenarnya rasa takut kehilangannya kayak gimana. Asli. Itu sangat sih. Iya. Sangat. Terus, nah ini seru juga kan. Sekarang lu udah jadi bokap gitu. Lu udah jadi bapak. Nah, waktu lu memilih untuk menikah, itu lu pacaran berapa lama? 2 tahun, mau ke 3 tahun. Tuh udah kasih tahu tuh karir lo akan seperti apa gitu ke sejujurnya istri jadi lo gitu. Unik, berapa bulan langsung ketemu orang tuanya. Jadi kita tuh nggak declare kalau kita pacaran, Bu. Oh gitu. Gue karena akhirnya udah mulai pikiran gue matang, gue sendiri versi gue bilang kita kayak nggak usah pacaran ya. Tapi kita tahu konsisten ngarahnya tuh menikah. Gue bilang oke, ya udah boleh. Sampai akhirnya beberapa bulan ke rumahnya, nyokap bokapnya udah tanya. Puji Tuhannya, sebenarnya satu alasan gue terima dia juga karena nyokap bokapnya terima, kayak ya udah nggak peduli lo musisi, gue yakin kalau lo hidupin anak gue. Gitu. Akhirnya gue udah gas nih. Sejujurnya salah satu alasannya itu. Berarti itu juga kali ya. Lu kalau nanya ke anak lu gitu juga kali. Kalau dia bawa cowok. Asli. Gua akan treat sama sih, kayak yang penting lu mau nge-strive. Terus akhirnya gue udah bilang mungkin akan ngarah ke pernikahan, cuma gue tuh tadinya maunya tuh gue sih selesaiin cicilan gue dulu. Oke. Baru gue mau merit. Berarti gue tadi tuh pengen ya udah lowong aja. Mau merit terus tunggu semua lah selesai. Oke. Cuma ya biasa ya desakan karena mungkin istri gue juga kan beda cuma setahun di bawah gue. Takut kalau 30 ketuaan atau apapun itu. Gue terimalah alasannya dan akhirnya fight tuh di tengah cicilan. Gue harus fight pernikahan, nabung merit. Wah, fight banget. Berarti emang lo kayak ya udah go with the flow gitu ya. Tadinya gue gak mau kan. Gitu. Gue udah bilang, makanya karena lu seorang overthinker kan. Iya, gue bilang, mah kalau selesai cicilan, aduh kalau nungguin itu nggak ya tipikal orang tua zaman dulu. Nggak jadi nah, percaya deh. Udah nabung aja, barapannya nanti mau bantu. Nah sementara gue nggak mau kayak gitu orangnya. Kayak sebisa mungkin dari kocek gue berdua aja. Gokil. Jadilah tuh nabung seadanya. Tapi kan esensi pernikahan soal ini kan, soal prepare marriage-nya. Iya lagi ternyata. Bukan soal wedding-nya kan. Wedding day-nya mah. Nah, waktu lu memulai untuk milih menikah nih, berarti lu ada kayak, gue dulu ngapain ya? Atau obrolan apa tentang lu mau develop keluarganya kayak gimana, parentingnya kayak gimana, itu kalian ngobrolin ya? Atau utang gue ada 5M atau gimana? Iya, itu tadinya gue obrolin itu, cuma karena mungkin ya umur si istri gue, ya udah kita go with the flow deh. Pas habis merit baru kita ngomongin ini. Makanya akhirnya kejadiannya udah pas sudah merit baru ngobrolin. Oke, finance-nya gimana? Gini ya, modelnya gini. Oke. Setelah merit justru. Karena akhirnya mau bahas itu pun fokus kita harus kejar deadline merit dulu kan Bung soalnya. Jadi udah gue nabung dulu ya. Gue nabung kayak gimana pun gue harus nabung dulu kejar deadline merit. Itu tuh challenge ya. Buat adik-adik ya. Karena akhirnya. Tapi ya gitu kan. Emang tapi berarti kalian ngobrol itu ya? Iya, ngobrol. Ngobrol itu.
Karena kan ya banyak hal juga yang gue tahu gitu, banyak orang nggak pernah mau ngobrolin tentang gimana mereka mau bangun keluarganya, ya kan? Iya lagi. Nggak mau. Gue tuh akhirnya memilih dia jadi istri gitu. Gue akhirnya punya pemikiran, kalaupun bukan dia pun Tuhan akan kasih yang lain. Selalu ada pilihan, tapi memang di kitanya aja menurut gue. Akhirnya itu yang memilih gue untuk merit, Bung. Akhirnya gue sadar kata komitmen itu sebenarnya bukan kondisi. Sedap. Tapi keputusan. Itu sih akhirnya gue makanya. Karena ya balik lagi tadi gue bilang, kalau gue tunggu siap akan ada yang lain. Jadi sama aja. Toh gue juga akan merit. Cuma lu yang pilih sebenarnya menurut gue. Cuma pilihannya dari Tuhan, optionnya. Iya. Dan lu minta tanda juga gitu kan. Iya. Nih kalau emang dia istri gue, harusnya ini akan lebih mudah gitu. Iya kan? Iya. Seru. Pun mungkin kalau misalkan lebih mudah pun, mungkin kalau lu hold dia akan ada yang lebih mudah. Tapi ya tergantung lu ngambil nggak tuh, Bung. Menurut gue itu. Point of view gue kayak. Akhirnya gue ambil deh, ya udah gue ambil. Gokil. Tapi ya itu sebenarnya karena lu mungkin emang udah yakin juga sama dia dan lu berkomitmen kan gitu. Iya. Komitmen buat lu berarti apa nih? Siap. Menurut gua kata siap itu mau apapun kondisinya, apapun atmosfernya menurut gua, Bung. Itu yang susah. Sama hal kayak lu ke musik juga gitu. Iya, karena lu udah komit, gua mau di musik nih. Iya benar. Apapun challenge-nya, apapun ini, gokil, seru banget. Makanya bilang siap ya, tadi lu bilang kata-kata siap tuh sebenarnya orang mikir kata siap tuh kondisi, menurut gua enggak. Makanya di situ kayak lu nggak akan ngejar kesiapan, nggak pernah ngejar kesiapan kalau lu ngejar kondisi. Dan balik lagi, siap itu kayak apa namanya? Lu mau pakai kacamatanya siapa nih? Kalau lu mau kayak gue siap kalau tabungan gue kayak Bill Gates. Itu dia. Itu bukannya mustahil, tapi butuh waktu yang panjang kan. Menurut gue mungkin nggak akan kena kalau background lu nggak sama. Betul. Jalan hidup lu nggak sama, iya Bung. Ya situasi Bill Gates dibesarkan. Iya itu dia kan. Karena, ini seru nih, berarti masuk ke parenting juga kan. Iya. Berarti kayak lu bertumbuh tuh di lingkungan yang seperti apa ya? Maksudnya kayak sampai akhirnya lu bisa punya pikiran yang menurut gue matang banget nih untuk pernikahan. Ini fun fact banget. Gue baru tahu ini ketika gue dewasa. Karena gini, di lingkungan gue ya kakak gue dari 7 mungkin yang gak overthinking tuh cuma 3, 4-nya tuh overthinker semua. Terlihat dari cara ngobrol langsung. Akhirnya gue lihat, gue pikir tadi dari lingkungan luar yang membuat gue kayak gini, Bung. Sampai akhirnya bokap gue meninggal. Ini menarik. Pendeta yang khotbah bilang, gue tuh sampai izin ke istrinya mau nyimpen Alkitab ini. Karena kenapa? Ternyata isinya Alkitab bokap gue tuh isinya coretan semua. Oh wow. Jadi dia neliti bener-bener. Jadi dia tuh apa isi Alkitab tuh apa dibuletin, dicoretin, ditanda tanya sama dia. Gitu, Bung. Akhirnya gue ngeliat, genetik ternyata overthinking gue ini. Oke. Tapi ya, itu menarik banget nih. Berarti kan lu gue nggak tahu ya guys kalau overthinking ada genetik atau enggak, tapi menurut gue boleh komen. Iya boleh deh. Ada nggak tuh psikolog atau apapun itu ya? Tapi lu sama bokap dekat? Surprisingly enggak. Oh gitu. Bokap lebih pasif aktif lagi daripada nyokap. Iya, mungkin karena dia pelaut ya. Iya. Jadi jarang ketemu juga. Dalam setahun lu berapa kali ketemu? Backgroundnya dia tuh bukan fatherless, bukan motherless, parentless, Bung. Bokap. Oh wow. Jadi dia strive sendiri sampai jadi kapten. Jadi kebayanglah orang yang biasa strive sendiri. Iya. Mungkin dia nggak dapat apapun itu, jadi dia cuma tahu, ya ini gue care sama lo. Iya. Dia nggak bisa tahu nyampeinnya. Iya. Gokil. Asli seru. Dan akhirnya itu juga yang ngebuat lo jadi merasa ya karena ketidaktahuan itu juga ya akhirnya lo selalu mikir kan. Tapi ya mungkin karena lo terbiasa mencari jawaban. Iya lagi. Iya kan? Iya, karena benar. mungkin sorry kalau gue salah gitu, kayak lo jarang ngobrol sama bokap kan lo nggak tahu ya, mungkin harus nanya. Poinnya menarik. Iya lagi. Harus nanya ke Pak, nih bener nggak ya? Lo nggak bisa gitu kan? Iya lagi. Dan momennya nggak bisa karena
ketika gua SMA bokap udah meninggal kan. Iya. Itu kan lagi pikiran kritisnya banget. Iya. Dan iya maksudnya kayak any direction itu kan biasanya datangnya dari bapak kan. Gitu. Bener lagi. Jadi kayak dan akhirnya lu menjadi orang yang overthinker karena mungkin ya, karena ya itu kan lu nggak tahu nih gue harus nanya sama siapa gitu. Tapi waktu lu sekarang jadi bapak nih, Iya lagi. waktu sekarang lu jadi bokap, gimana lu kan gue santai. Jadi kayak gimana lu mempersiapkan diri lu waktu lu pengen jadi bapak atau keputusan lu, oke, gue pengen jadi bapak nih, atau lu punya anak tuh lu punya planning waktu kayak kita married berapa tahun? Kalau gue waktu mau punya anak, karena gue juga dari bisa dibilang bokap gue ada tapi jarang nongkrong kan sama dia gitu ya, standar kayaknya hampir semua ya kayaknya generasi gitu. Walaupun ada mungkin ada gap kali ya. Iya, ada gap karena mungkin kalau bokap dulu sering dinas gitu kan, sering keluar kota gitu. Jadi kalau di rumah, cuman ya menariknya kalau gue begitu balik bisa ngobrol, kita bisa ngobrol mengenai karir apa gitu-gitu. Kebanyakan dari bokap, tapi apa tadi maksudnya kayak ada hal-hal yang gue nggak pengen gue ambil dari bokap gue kan. Nah waktu gue punya anak tuh gue bener-bener ngevisualisasiin nih, gue mau punya anak yang akan seperti ini, gue akan ciptain lingkungannya seperti ini. Nah waktu lu gimana tuh? Gue ada stigma gue yang berubah banget buat bokap. Dan cuma satu kejadian itu dong, Bung. Ini menarik banget. Background. Kenapa gue akhirnya bisa sepemikiran itu untuk perkembangan anak gue? Kan sampai SMA itu bisa dibilang gue nggak dapet experience sama dia. Dapat yang gue ingat adalah dia nganter gue naik patas itu, tapi di jalan pun nggak terlalu ngobrol. Yang tipikal bapak zaman dulu. Udah selesai udah. Yang penting dia tahu lu aman. Itu. Dan akhirnya sampai ketika dia koma udah mau pass away gitu kan, biasa orang-orang budaya kita kan ngobrol deh. Ya udah bicarain udah selesai semua. Sampai giliran gue ngomong anjir ini tadi keinget gue ngomong gini, akhirnya udah nggak usah takut pak gini ya udah keadaan koma Bung, yang nggak ngobrol cuma gerak doang. Terus pas gue kata-kata ini udah pak, kakak dia itu sekarang udah kakak-kakak semua mau lanjutin sekolahnya. Anjir dia melek Bung, dan dia melek, dia dari tangan gue itu yang gue sampai kayak 17 tahun gitu ya, gue gak pernah dapet itu, kayak anjir gue. Dan selalu keinget gue kalau itu. Akhirnya gue tahu semua bapak tuh sayang men sama anaknya. Iya, cuman karena ekspresinya. Bayangin Bung, 17 tahun cuma momen itu yang bikin gue berubah jadi sayang banget sama dia. Dan gak lama dia pergi. Tapi stigma satu itu doang. Sentuhan itu tuh ya. Gila men. Gue bilang kita udah dibayarin sekolahnya, lanjut sekolah sama kakak-kakak. Dia buka mata, padahal udah koma. Ya gue bayangin akhirnya mungkin alasan dia juga nggak mau pulang mikirin itu gitu loh. Ya, mungkin perkembangan anaknya. Anak gue akan aman nantinya. Dan kenapa pas sekolah baru dia buka mata? Berarti kan dia semikirin itu kayak, anak gue harus sekolah. Karena wajar, karena background dia adalah dia walaupun dia sendiri, tapi dia jadi kapten. Berarti kan dia mikirin tahapnya dia juga kan sampai akhirnya. Berarti dia pengen mempersiapkan anak-anaknya supaya tolak ukurnya pasti dia. Iya, waktu itu gue struggle sendiri, gue nggak pengen anak gue se-struggle gue kali. Iya, mungkin aja pasti Bung akhirnya. Akhirnya itu yang gue jadi parenting sekarang adalah gue mikir tumbuh kembangnya dia juga. Berarti lu mempersiapkan gitu. Tapi menurut lu sendiri kayak pemikiran apa yang benar-benar lu yakin lu siap jadi bokap dan gue mau gue jadi bapak seperti apa gitu? Pemikiran gue mau jadi bokap, mungkin gue jadi ayah jadi bapak. Iya, jadi bapak. Gue justru menerima bahwa gue nggak pernah siap untuk jadi bokap. Sebelum gue menerima keputusan untuk ada anak itu, Karena menurut gue trial and error akhirnya menurut gue. Karena balik lagi sifat manusia dinamis, apalagi baru lahir. Gue jadi mikir kayak, lu nggak akan pernah siap sebelum lu punya tuh.
manusianya. Dan nggak ada manual book. Iya, belum percaya lagi. Nggak tahu ya, gue memang baru seumur jagung, tapi yang gue alamin adalah memang nggak bisa. Omongan orang tuh beda-beda, karena balik lagi yang harus gue terima adalah manusia dinamis, itu dia. Dan nggak ada manual booknya waktu anak lahir tuh how to, ya kan? Iya Atau lagi. waktu terjadi error kita nggak bisa factory reset Iya, kan? iya. Kalau barang elektronik, gue restart. Dan jujur banget, gue berdua nggak kuat namanya fase newborn. Wah. Tapi surprisingly buat gue justru menyenangkan fase newborn. Oh, mungkin karena anak lu baru 11 bulan ya. Wah, gila newborn, Bu. Lu harus nunggu dia fase toddler. Semua orang ngomong gitu lagi. Udah, lu kayak orang keempat tuh. Iya, itu Men, fase toddler lebih parah katanya. limit kesabaran lu bener-bener harus lu jaga. Jadi semelelahkan itu waktu Masa sih? fase newborn. Itu kan lu capek fisik ya? Iya. Ya, capek fisik kan. Ya akhirnya karena kurang tidur dan sebagainya akhirnya cenderung emosian. Iya. Tapi kan itu bisa diobatin karena lu tidur. Nah, kalau ini Ini gue menarik lagi. Gue akan masuk sini soalnya. di fase teenager, 3 tahun tuh. Jadi itu bener-bener kayak teenager. Lu beda makanan sedikit aja nih bentuknya, dia bisa bete tuh. Jadi kesabaran ibu dan bapak ini, Kalau fase 1 sampai 2 tahun apa tuh, Bu? 1 sampai 3 tahun. ya biasanya sih cenderung lu ngebangun habit ya kalau masih. jadi kayak mungkin makan, habit. Berarti ya, sebenarnya fase paling happy itu 1 sampai 3 tahun ini lah ya. 1 sampai 2 sih. Dua, Iya. 1-2 tahun. Orang bilang sih, lu nyentuh 2 tahun, Iya. capeknya emosional soalnya katanya. Iya. Kalau 2 tahun. Karena ada aja tuh. Kayak kemarin kalau anak gue tiba-tiba dia bisa masukin tutup panci mainan ditelan. Terus kita bawa ke UGD gitu. Iya, masuk ditelan. Tapi anaknya happy aja pas ke UGD, dokternya plastik kan. Iya, plastik. Jadi, nggak apa-apa nanti Feses, bisa keluar. keluar di feses. Iya. Tapi Kebayang apa, Bung? Gimana ya? Segini lah ya. Botol aqua. Enggak, lebih kecil lagi. gitu. Cuma kan menakutkan ya. Tapi nggak cok kan? Enggak, nah itu. Gue sebenarnya udah takut juga. Tapi selama dia nggak ganggu pernapasan, harusnya aman. Wah, ini fun fact banget. Sampai sekarang pun gue masih tidur tuh tiba-tiba kebangun. Karena? Gue takut anak gue tuh ketimpa guling. Oh iya. Apa? Iya. Bener banget sampai Iya, lihat ya. itu semua. Bener gue. Gue juga kan dia tidur sendiri kan. Aduh, gue nggak bisa sih kayaknya. Serius, gue nggak bisa. Dia tidur sendiri. Itu jadi gue pasang CCTV yang ke boxnya dia gitu. Jadi kayak, tapi bener kayak berapa jam gue bangun ya. Parah. Kayak kemarin tuh gue tidur di kamar sebelah. Gue lagi panas kan kemarin. Demam ya. Bener-bener masih bisa kayak tiba-tiba bangun langsung lari lecet. Oh enggak, Aman. tidur lagi. Tapi itu Gila. kan insting kan. Insting seorang bapak tuh di situ tuh. Walaupun kayaknya nggak bener ya, cuma gue tetap ikutin insting gue karena takut. Gila. Iya. Tapi emang insting bapak kan melindungi, provide. Iya sih, iya juga. Iya. Jadi Wah, kocak banget. ketakutan itu lah. Tapi ketakutan pertama lo waktu jadi bapak lo. Bisa nggak ya Iya. menghidupi itu sih? Terus kayak lu ini ya bergulat dengan pemikiran. Iya, benar. Lu. Kan Gua lu tuh seorang overthinker nih. salah satu yang nggak pernah gue takutin dari dulu tuh sebenarnya finance tadinya. Yang nggak pernah lu takutin. Iya. Oke. Karena gue mikir Lu punya skill. visi, enggak kayak gue percaya visi dan profesi kan. Oke. Jadi kalau gue punya visi, kayaknya Tuhan akan jadiin profesinya kalau misalkan Iya, selinier gitu, selinier iya. sama Tuhan. Cuma pas ada anak dan gue merit, gue sampai bilang ke Tuhan, gue doa gue, kali ini gue takut Tuhan, ternyata gue bilang. Iya. Kemarin-kemarin gue selalu percaya, tapi ini gue takut, gue bilang. Betul. Itu lagi ketakutan gue. Dan aneh, tadinya tuh gue gak pernah takut, Bung. Soal Serius. finance. Karena menurut gue, ya itulah ya, doa Bapak kami memang cukup, berikanlah karena- kami makanan kami Iya. hari ini, pada hari ini. Tapi takut ternyata. Itu kalau mau ditanya aneh, karena ya gue tadi nggak takut, tapi justru ketakutan gue adalah hal yang tadi gue nggak takutin. Betul. Itu. Itu
kejadian juga sama gue waktu kayak kita lahir, si cara lahir, anak gue lahir. Gue kan orang yang selalu punya visi ya, misi yang jelas lah paham gitu. Sih gua, Yang kayak, oh ini harus gini nih, ini gitu. Tapi waktu dia lahir, itu mimpi gue tentang jadi segala sesuatu tuh kayak pivot gitu, kayak berubah. Ya, Setuju lagi. Dulu kan kayak mungkin mimpinya kayak kita akan mengarungi dunia gitu. Iya. Kalau sekarang kayak nggak usah dunia dulu kali ya, ke depan aja. Iya lagi. Benar, jadi lebih realistis kayak step by step gitu. Bener. Karena kita jadi lebih mikirin kiri kanan nih. Kalau gue salah langkah, yang jeblos bukan gue doang nih. Asli, iya lagi. Itu benar lagi, Bung. Benar lagi. Seru ya. Tapi ya itulah peran bapak. Tapi, nah, lo selalu ngerasa sendiri gak sih? Karena biasanya laki-laki kan bermain dengan pikirannya nih. Iya. Sendirinya tuh adalah menurut gue ketika, nggak tahu ini gue ya. Gue rasa ada hal yang nggak bisa gue share ke istri dan anak. Karena takut menambah beban pikiran istri gue. Ya itu terkait dengan cukup nggak ya. Itu gue sama sekali nggak berani share secara gamblang. Walaupun dia tahu dari gelagat gue kayak dia selalu bilang cukup kok sayang. Cuma gue nggak bisa ngomong itu. Gue nggak tahu kenapa gue nggak bisa. Itu yang bikin gue mungkin struggle gue sendiri tuh di situ. Gue memilih untuk sendiri di situ karena akhirnya gue bilang ini biar gue direct ke atas aja kalau yang ini. Oke. Tapi lu ngomong ke istri lu? Enggak. Oh enggak. Tapi dia tahu gelagatnya. Jadi dia cuma selalu bilang ya cukup kok sayang, cukup kok. Itu. Gue nggak pernah mau terucap di gue ngomong kayak sayang cukup nggak ya? Biarin itu gue ke atas. Itu sih yang ngerasa gue memutuskan untuk sendiri bersama Tuhan tuh di situ. Oke. Jadi lo menaruh semua. Karena gue takutnya kalau gue terucap istri gue kan full time mom. Ada anak gue. Takutnya itu didengar anak gue jadi terbiasa dia ketakutannya adalah worry about finance. Yes. Gitu. True, itu setuju. Kalau gue, tapi biasanya kita kalau ada anak kita ngobrolnya via WhatsApp. Iya juga, benar juga ya, menarik. Apalagi anak gue udah bisa dulu ngobrol dan dia udah bisa argue gitu. Wow. Jadi kayak kadang-kadang, wah boleh tuh guys, akan gue terapin sih WhatsApp, bener juga. Jadi kalau ada hal-hal yang emang kita mau ngobrolin urgent, apalagi kayak hal-hal rahasia buat kita ya, maksudnya rahasia buat antara. Cuman kan gini, kadang-kadang kalau gue pribadi, gue nggak bisa tuh kayak lu mikirin burdennya sendiri. Mungkin kalau gue single bisa. Sekarang tuh justru biasanya waktu gue pikirin, apalagi keputusan finansial misalkan, gue pikirin sendiri, tuh malah biasanya gue salah langkah tuh, salah ngambil keputusan. Kalau keputusan finansialnya pasti gue berdua. Oh, cuma soal kuantitasnya itu nggak pernah gue. Worry-nya yang lo worry akan kuantitasnya itu gue nggak mau share. Iya, nah ya itu kalau gue biasanya gitu, kalau udah gitu gue biasanya ngobrol via WhatsApp. Kan nggak mungkin menarik. Gue nggak pernah kepikiran anak 3 tahun bener di WhatsApp gitu. Menarik. Atau dia tidur terus gue di ruangan lain gitu. Menarik. Terus gimana kalian setelah punya anak berkomunikasi? Ini biasanya suami istri begitu punya anak fokusnya berubah tuh ke anak banget. Gue bersyukur banget karena ada anak, komunikasi gue jadi lebih kuat. Oh wow. Justru hubungan gue berasa lebih firm setelah punya anak. Karena jadi ada kerucutnya. Oh nice. Jadi makin ketemu. Menurut gue gitu kalau dibayangin dari gambar tuh anak tuh jadi ada kerucutnya, jadi orang tua set. Gitu. Bagus. Gua ngeliatnya itu dan ternyata sejalan, istri gue juga ngeliatnya gitu. Karena jarang banget kan, maksudnya kayak apa namanya, orang tua biasanya begitu punya anak selalu ngomong fokusnya ke anak. Padahal sebenarnya anak tangguh tuh karena relationship lu berdua kuat kan. Bener lagi. Kalau relasi lu berdua suami istri kuat, itu yang anak lihat gitu. Makanya kadang-kadang banyak juga orang yang worry, apalagi gue anaknya cewek juga kan. Wah gue takut banget anak gue kenapa-napa sama cowok gitu. Tapi
yang gue yakinkan adalah kalau kita nice ke istri, komunikasi ya bener, Iya lagi. dia akan ngelihat bapaknya tuh kayak gimana kan. Benar. Dan itu yang jadi standar tuh. Bener. Jadi menurut gue waktu jadi bapak tuh standarnya kita jadi tinggi banget ya standar Iya. jadi bapak ya. Bukan Iya hanya lagi. provide uang doang lagi. Bener. Kayak gue baru kemarin malam gue baca artikel tentang di Explore, gue muncul parenting. Ada berapa hal yang gak boleh lakuin ke anak cewek lo. Salah satunya adalah dibilang lo kalau lo mau anak cewek lo sayang sama lo, love her mom. Iya, Gitu. betul. Itu bener banget. Karena itu yang dia lihat, cara lo komunikasi, Asli. cara lo pamit, cara lo pulang. Asli. Dan itu yang gokil sih. Menarik banget sih. Gue jadi jarang berantem justru. Makanya karena ada common interest mungkin kali ya kalau bahasa umumnya. Ada jadi lo berdua bersamanya. karena ada visi lo pengen ciptain ruangan yang aman. Iya. Gitu ya. Tapi bayar harganya, gue tuh selalu gini Bung. Gue tuh selalu ngelihat mana negatifnya ya. Oh gitu ya? Gue orangnya gitu. Kalau menghadapi apapun itu gue lihat negatifnya dulu. Jadi kayak apa ya negatifnya? Ternyata negatifnya adalah gue makin disconnect dengan dunia luar gitu. Karena lu menjadi fokus ke dunia kecil lu gitu ya. Seru banget. Itunya tuh. Jadi pasti ada harganya sih menurut gue semuanya. Gokil. Terus apa lagi ya? Kita bahas apa lagi? Menarik asli gue pas lu bilang gitu anjir seru lagi. Tapi dari lu gimana Bung? Kalau dari lu? Kalau kan sama-sama kreatif. Iya, kalau gue intinya sih cuma satu dalam hubungan tuh komunikasi. Iya sih, benar. Karena pada dasarnya sifat cowok cewek, suami istri tuh selalu terhalang dengan cara komunikasi biasanya. Cewek kan lebih ngerasain ya kan. Anak lu udah masuk SD belum? Enggak, baru 3 tahun. Tapi TK udah? Tahun depan. Oh, anjir. Menarik, gue selalu pengen nanya. Karena interaksi kan. Gue overthinking banget tuh. Di tengah zaman sekarang gitu ya. Aduh, anak gue ntar gimana ya? Yang paling lu worry apa? Dia interaksi dengan dunia luar yang gue nggak tahu perkembangan si pribadi itu gimana. Sampai segitu ya, gue sampai segitu kayak. Kalau gue selalu mikirin sih fondasi paling bener tuh di rumah. Rumah, bener. Jadi itu yang menurut gue para bapak nih harus bisa ngobrol gitu sama anak gitu. Jadi kalau gue sih puji Tuhannya maksudnya kayak anak gue udah bisa se-talkative itu dan dia tahu banget batasan antara bapak dan anak. Itu yang gue ya karena kita latih juga gitu, kita exercise juga maksudnya tentang komunikasi anak bapak. Misalkan kayak sekarang dia tahu nih, misalkan kayak gue mau gendong dia atau mau berenang atau apa gitu, terus gue main gendong, dia tuh bisa ngomong kayak Pak jangan paksa, aku nggak suka dipaksa. Wow. Nah tapi cara pasti kan itu diciptakan gitu ya. Lu gimana caranya untuk bisa menciptakan anak yang talk aktif gitu Bung? Nah itu, lu harus ngobrol sebanyak mungkin. Kuncinya di ngobrol. Dari dia masih patah-patah. Dari nggak bisa ngomong, justru jangan waktu dia nggak bisa ngomong tuh kita justru jadi turun dalam artian jadi kamu ini jadi bahasa baby. Nah itu big no sih sebenarnya. Itu nggak boleh. Jadi treat dia kayak human, maksudnya kayak emang udah gede gitu, karena itu yang mempengaruhi cara berpikir dia. Gitu. Jadi kita biasa kasih pilihan, selalu kasih dia pilihan. Jadi misalkan supaya dia ngerasa dia punya kendali juga sama hidupnya dia. Jadi misalkan kayak kamu suka baju ini apa baju ini, tapi tetap dua-dua baju itu kita yang pilihin dulu sebelumnya kan. Misalkan hitam dan putih, ya dua-duanya emang kalau dia pilih itu fine aja sebenarnya. Cuman dia ngerasa oh gue punya kendali nih gitu. Iya. Nah di situ jadi itu mulai. Terus ketika udah mulai gede, gue biasa mulai latih dia untuk ngomong sama orang lain. Jadi misalkan, Papa aku mau tisu, tapi gue nggak ada, tapi ada di mas-mas di restoran gitu. Gue suruh dia mulai latihan kayak,
Mas boleh minta tisu nggak? Itu kepercayaan dirinya kayak gitu sih. Dan itu yang akhirnya jadi kesempatan untuk berinteraksi ya. Berarti lo kasih. Gokil, seru. Itu yang gue nggak sabar. Gue nggak sabar dia bisa ngomong. Iya, tapi lu harus banyak sabar lagi karena Iya sih. itu gokil sih. Terus dengan sekarang musik gitu kan, El, lu akan terus berkarya dengan hopefully musik, dengan musik yang mungkin apa yang akan lu buat ke depannya? Ya, gue mungkin coba keluarin lagu kali ya. Asik. 1-2 lagu gitu. Terus apalagi? Terus apalagi ya? Karena jujur dunia gue tuh sedang di dunia kecil gue itu iya. Lagi di ini, iya. Berarti shifting banget dong. Iya, shifting banget. Benar, setuju sih gue. Itu juga yang gue rasain. Makanya waktu si anak gue lahir, gue udah mulai mikirin tentang parenting issue ini gitu. Terus makanya akhirnya gue kepikiran bikin si digital aset inilah gitu. Karena jadi basically konten-konten ini tuh kayak ngejalanin fase-fase pertanyaan, terus kayak oh iya ternyata bener ya gini ya. Jadi kayak gue udah lakukan gitu. Dan ya itu bener-bener gue shifting dunianya dari yang kerja banget jadi kalau bisa gue di rumah lebih banyak deh gitu. Tapi ya gimana cara dapetin income yang bener juga gitu. Tapi ya plot twistnya gue juga karena di rumah jadi gue bisa menambah knowledge gue tentang musik juga. Akhirnya gue bisa belajar baca not balok. Oh iya. Gitu-gitu sendiri di rumah. Itu karena lu aktif di rumah. Balik lagi karena gue berani ngambil kerjanya belum kapasitas gue. Oh gitu. Iya. Tapi lu berani aja. Beraniin aja udah. Berawal dari ngambil kerjaan reguler, tapi dia baca not angka. Akhirnya gue baca satu-satu kayak alfabet lah. Kayak musik MUMU, SIC, gitu. Oh gitu? Iya, gue dari gitu sampai akhirnya bisa tahu, oh itu musik. Oh. Padahal, tapi di Farabi dulu nggak sempat? Nggak sempat. Jadi gue belajar sendiri, otodidak, sampai lumayan lancar angka, gue beralih ke balok. Gue cobain baca balok sekarang. Jadi kayak di rumah pun gue berpikir, oh ada juga ternyata yang bisa gue tambah knowledge-nya. Ya itu kan. Akhirnya kemarin kayak di Nadine, puji Tuhan karena gue belajarin not balok, akhirnya bisa juga akhirnya ternyata. Dan rasanya lo udah dapet karena lo backgroundnya by earring kan. Iya, by earring. Rasanya dapet dan notesnya benar gitu. Makanya gue gak sabar depannya gimana. Oke lah. Thank you, El. Thank you banget, Bung. Asli. Gue nggak nyangka sih. Sebenarnya banyak obrolan off. Obrolan yang seru tuh. Gue dapet tentang itulah. Menjawab pertanyaan gue selama ini kayak nggak masuk akal ya ternyata cuma tuh segmennya beda sih. Nanti pasti Bung Icat akan keluarin tuh segmen itu. Setelah gue trial error dulu tuh. Ternyata menjawab pertanyaan gue ada satu sistem yang lagi dikulik Bung Icat itu menarik tuh. Thank you El, udah thank you banget gila. Seneng banget gue bisa ngobrol sama bapak-bapak dan musisi. Jadi kayak kita nemuin struggle-nya bareng gitu. Iya lagi, benar lagi. Dan thank you, sukses buat lo dan project. Thank you, Bung. Thank you juga udah mau jadi bapak yang baik. Jadi kita bisa menciptakan generasi yang baik. Itu kepikiran gue. Benar lagi. Aduh kalau ngomong itu panjang tuh. Alasan gue juga mau punya anak itu sebenarnya. Oh gitu. Ceritain dong. Apa yang bikin lo tinggal lo sambung? Iya, benar-benar. Iya, balik lagi menciptakan generasi yang lebih baik menurut gue. At least. Iya. At least gue punya kesempatan untuk melakukan itu berawal dari rumah gue sendiri. Betul. Itu karena sebelum jadi komunitas, semua dimulai dari rumah kan, meja makan ya, dari rumah. Karena anugerah yang terindah menurut gue adalah bayangin kita bisa menciptakan manusia, diizinin sama Tuhan kita diciptakan manusia lewat kita itu loh. Menurut gue. Dan itu, kita yang memberi. Iya Bung. Itu kayak
Itu anugerah banget menurut gua. Iya. Dan akhirnya Sesimpel analoginya, lu mau buat go green, lu tanam tanaman aja satu. fokus aja dulu di situ ya gitu ya. Sama aja menurut gua kayak lu mau menciptakan generasi yang lebih baik, lu buat generasi satu biji aja, satu manusia aja. Generasinya baik, menurut gua akan impact ke yang lain. Betul. Karena dari situ dia bisa nularin value-nya ke yang lain, ke yang lain, ke yang lain. Gokil. Itu juga sih alasan gua pengen punya anak. Jadi buat bapak-bapak emang harus belajar jadi lebih baik terus ya. Iya sih. Gak ada stopnya. Gak ada stopnya. Gak ada stopnya. Balik lagi, gue lumayan bisa legowo adalah gue terima bahwa manusia itu dinamis. Betul. Itu pun juga yang terjadi waktu tes kan biasanya kita gitu kan. Oh nih gini, tapi hasil tes kita tuh nggak mutlak. Karena kita dinamis. Dan otak berkembang, cara belajar berubah. Asli. Makanya pakai AI itu berubah. Wah. Gue sih masih lumayan tenang sih. Dari segi musisi menurut gue, apalagi perform ya, live performing arts. Iyalah, itu masih aman. Masih aman. Walaupun pasti udah ada loh. Yang piano. Oh ini kan. Yang sendiri main sendiri, nggak ada. Tapi ya itu kekhawatiran gue sebenarnya ke humanoid. Humanoid itu menarik tuh tentang robot manusia itu. Gue lebih khawatir AI sih daripada humanoid, Bung. Kan humanoid based on AI kan? Iya sih, AI yang diberi fisik. Iya. Tapi kenapa lu takut? Setakut itu? Apa AI? Gue jadi kepikiran lagi humanoid. Karena maksud gue kalau dia nggak ada fisik, masih gampang di turn off. Dia robot gitu ya? Kalau dia nggak ada fisik berupa sistem masih gampang di turn off. Tapi kalau ada fisik, kemungkinan dia verbal nyerangnya kan ada kan? Iya, tapi kan iya sih. Iya. Kayak film ya. Itu film. Asli loh. Sistem error, tapi dia misalkan sesimpel dia diciptakan untuk perang, terus error. Tapi balik lagi, itu sama kayak input apa yang lo masukin kan? Iya. Tapi pasti kan ada untuk defense pasti ada. Selama dia nggak connect internet harusnya nggak bisa sih. Nah, sementara kan hacker udah banyak ya. Maksudnya gue nggak tahu mungkin nanti perangnya teknologi. Karena yang China udah siapin drone segitu banyak. Dan mobil elektrik kan itu ya. Iya. Tapi kan selama nggak connect ke internet menurut gue aman sih. Aman ya. Iya. Itu dah kalau ada yang konekin. Iya. Itunya ngeri-ngeri. Tiba-tiba di charger plug terus ada ditambah sistem bela diri sama orangnya amit-amit gitu. Tapi humanoid itu ngebantu. Lu nggak perlu ini kan pakai ART manusia gitu. Jadi manusia pun kastanya jadi lebih tinggi lagi nih. Kalau secara hierarki. Itu juga lagi gue sampai kepikiran itu, Bung. Maksudnya ketika yang bukan nggak bisa naik, yang dia mungkin belum berpikir untuk naik, akhirnya kan dia turun. Otomatis tingkat kriminal pasti akan jadi tinggi. Kalau misalkan banyak yang memilih untuk turun, bukan apa ya? Ya situasi yang akhirnya bikin mereka jadi turun gitu. Kekat sama AI. Iya, seru sih. Gue mikirnya ke situ kayak kriminalnya pasti akan tinggi, naik. Tapi itu udah terjadi juga kan sekarang. Iya, benar lagi. Kayak walaupun skala kecil. Iya, tapi karena yang gue suka dari kata-kata lu tuh itu manusia kan dinamis ya. Iya. Jadi ya itulah tugas kita sebagai ayah dan orang tua adalah menciptakan anak yang punya curiosity tinggi. Iya, benar lagi. Kalau curiosity-nya tinggi mereka akan terus belajar supaya nggak dikontrol sama digital. Akhirnya gue ngerti mungkin ya paling tinggi yang harus kita ajarin adalah how to adapt. Jadi dan itu yang gue tekenin, maksudnya kayak kalau kita dulu kan 10 tahun lalu selalu identik dengan manusia anak-anak belajar coding, belajar programming. Atau tren tiap generasinya selalu berbeda. Kayak ada yang jadi dokter, ada yang jadi ini gitu. Tapi one thing yang gue pengen suka tuh sebenarnya manusia tuh harus bisa jadi apa aja. Adapt. Kemampuan adaptnya itu yang
yang diperluin dan curiosity. Iya. Kalau lu nggak bisa adapt kan kalau nggak penasaran. Iya. Kan? Iya lagi. Jadi dan lu punya itu tuh keren tuh. Curiosity dan kemampuan beradaptasi. Gokil. Ya udahlah. Udah, itu dah. Sama tau kapasitas. Iya. Kalau lu nggak mampu situ kayak gue nggak nyentuh juga sih soalnya. Iya. Oke, sampai ketemu.